Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini akan membuat sebuah video pembelajaran tentang akuntansi aset tetap, aset tak berwujud, dan aset sumber daya alam. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Damayanti, dan di sini ada teman saya yang bernama Ahmad Bukhari Parinduri, Surya Wiranto, Ella Pasaribu, dan saudari Siti Aisyah Nurfaizah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu akuntansi aset tetap. Untuk materi pertama adalah aset tetap. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang aset tetap, alangkah baiknya kita mengenali dulu apa sih aset tetap. Oke, langsung saja saya akan memberitahu tentang pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi, namun berwujud tetap. Sedangkan Zaki Bariwan telah menjelaskan juga pada tahun 1992, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang sifatnya relatif permanen atau menunjukkan sifat bahwa aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Materi berikutnya adalah karakteristik aset tetap. Nah, bukan hanya manusia nih teman-teman yang punya karakteristik, tapi aset juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Menurut Firdaus Duria pada tahun 2005 menyatakan bahwa karakteristik aset tetap yaitu: satu, maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan, bukan diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang kedua, jangka waktu pemakaian yang lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, bahwa pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang hasilnya besar atau material bagi perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Ahmad Cahyono pada tahun 2009 mengungkapkan beberapa karakteristik aktiva tetap, yaitu yang pertama, dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang kedua, memiliki manfaat satu periode akuntansi atau satu siklus operasi normal. Yang ketiga, memiliki fisik, karakteristik untuk membedakan dengan aset tak berwujud. Dan yang terakhir adalah mempunyai nilai material. Materi berikutnya adalah konsep aset tetap. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Serta yang terakhir adalah nilainya cukup besar. Contoh dari aset tetap itu mungkin teman-teman masih pada bingung ya. Saya akan memberitahu beberapa contohnya. Contohnya itu misalnya mobil, mesin fotokopi, komputer, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Biaya perolehan aset tetap. Mungkin teman-teman masih pada bingung nih, gimana sih cara menghitung biaya perolehan aset tetap itu? Saya akan menjelaskannya ya. Biaya perolehan aset tetap itu sangat mudah menghitungnya teman-teman. Hanya dengan menjumlahkan semua biaya yang terjadi untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai tiba di tempat dan siap untuk kita gunakan. Sementara untuk misalnya mesin atau peralatan, biaya perolehan dapat terdiri dari harga beli, biaya kirim, biaya instalasi atau biaya pemasangan, biaya training untuk operator, dan biaya setup. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, biasanya melalui pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian dengan angsuran, maupun leasing. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Aisyah Nurfaizah. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Aisyah Nurfaizah. Pembahasan yang akan dibahas adalah penyusutan. Nah, semua jenis aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, kehausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketinggalan teknologi. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Secara umum, penyusutan aset tetap dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan.
Nah, beberapa metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat aset tetap. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan per tahun dengan metode ini adalah beban penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang kedua ada metode unit produksi atau unit production method. Nah, metode ini menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Total beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi kemudian ditentukan dengan mengalihkan penyusutan per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan atau digunakan selama periode yang dimaksud. Kemudian metode saldo menurun atau sliding balance method. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus harus terlebih dahulu digandakan. Nah, kemudian yang selanjutnya pembahasannya adalah cara perolehan aset tetap. Sifat tetap diperoleh dengan berbagai cara, dimana tentang harga perolehan, misalnya pembelian tunai, sifat tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah besar uang yang dikeluarkan. Kemudian pembelian secara gabungan. Aset tetap juga kalau dibeli dengan secara gabungan dapat dialokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aset yang bersangkutan. Kemudian perolehan melalui pertukaran, bisa ditukar dengan surat-surat berharga, ditukar dengan aktiva lain, dan ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis ataupun yang tetap sejenis. Kemudian dari pembelian angsuran, apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dengan harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Kemudian diperoleh dari hadiah atau donasi. Aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Kemudian aktiva yang dibuat sendiri, perusahaan mungkin membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabotan. Pembuatan aset ini biasa dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang masih diam. Selanjutnya biaya selama masa penggunaan aset tetap. Yang pertama ada biaya reparasi dan pemeliharaan, penggantian, perbaikan, penambahan, penyusunan kembali aset tetap, pemberhentian aset tetap, asuransi kebakaran, dan asuransi bersama. Untuk materi aset tak berwujud akan dijelaskan dan akan dipaparkan oleh Saudari Ella Pasaribu dan Saudara Ahmad Bukhori Parinduri. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian aset tak berwujud. Berdasarkan PSAK 19 paragraf 8 revisi 2009, aset tak terwujud adalah aset dan moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Dan selanjutnya ada karakteristik aset tak berwujud. Aset tak berwujud memiliki 3 karakteristik yang umum. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan. Dan yang ketiga bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Selanjutnya ada penilaian terhadap aset tak berwujud dan masa manfaatnya. Aset tak berwujud pada awal perolehannya harus diakui sebesar harga perolehannya. Untuk periode berikutnya, aset tak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Berdasarkan PSAK 19 paragraf 27 revisi 2009, biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Dan yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Yang terakhir adalah masa manfaat. Pada umumnya
pertama, masa manfaat aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan, terkecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa masa manfaat suatu aset tak berwujud melebihi 20 tahun. Saya, Ahmad Bukhari, akan mencoba menjelaskan tentang amortisasi. Yang pertama diawali dengan pengertian amortisasi. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Harga perolehan aset tidak berwujud dibebankan secara periodik ke dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Pembebanan harga perolehan aset ini disebut amortisasi, dan jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Aset tidak berwujud umumnya diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Ketika aset tidak berwujud diamortisasi, maka beban harus ditunjukkan sebagai beban dan kredit dilakukan ke akun akumulasi secara terpisah. Lalu jurnalnya sebagai berikut: beban amortisasi di debit dan akumulasi amortisasi di kredit. Aset tidak berwujud dalam bentuk berbagai hak yang menyertai berbagai produk, intelektual, dan pemanfaatan fasilitas pihak lain, baik yang diperoleh dari proses internal maupun yang diperoleh dari cara membeli atau proses pertukaran. Lalu ada beberapa hak. Yang pertama, hak cipta atau disebut copyright. Artinya hak yang diberikan kepada pengarang, pencipta, aransemen untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karyanya. Hak cipta dapat dijual untuk diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Harga perolehan hak cipta mencakup keseluruhan pengeluaran mulai dari penyusunan atau penelitian sampai pengurusan izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Harga perolehan hak cipta diamortisasi sepanjang masa manfaatnya. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara untuk para penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak untuk menjalankan penemuannya. Lalu ada merek dagang. Merek dagang adalah hak cipta dan hak untuk menggunakan suatu tanda pengenal atau simbol atas suatu barang yang diusahakan. Harga perolehan hak merek dagang adalah meliputi biaya perencanaan gambar atau desain gambar, biaya sayembara pembuatan lembing, dan lain-lain, termasuk biaya pengurusan izin merek dagang hingga sertifikat merek dagang diterima. Selanjutnya, hak franchise. Artinya hak ini menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu yang dimiliki oleh suatu pihak atau disebutnya franchisor kepada pihak lain sebagai pengguna fasilitas atau disebut dengan franchise. Lalu hak sewa. Hak sewa artinya hak untuk menggunakan aset tetap tertentu yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Lalu hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan oleh negara untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam yang dimiliki negara. Harga perolehan hak eksklusif meliputi biaya survei, biaya riset, biaya pemetaan, biaya eksplorasi, biaya pengadaan atau pembangunan, biaya perizinan, dan biaya lain-lainnya terkait dengan upaya perolehan hak tersebut hingga hak eksklusif tersebut dinyatakan siap untuk memberikan kontribusinya pada operasi perusahaan. Lalu ada goodwill. Goodwill adalah kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar yang diterima. Definisi lainnya secara teori, goodwill adalah ukuran nilai sekarang dari kelebihan laba masa depan yang diproyeksikan dari perusahaan untuk bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Goodwill juga timbul karena adanya penggabungan usaha atau akuisisi perusahaan dengan harapan akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan. Bisa kita lihat ilustrasi dari goodwill. Laba bersih dari Alpha Company sebagai berikut. Penghasilan bersih rata-rata per tahun 24.500.000 bagi 5
sama dengan 4.900.000, penghasilan tiap tahun yang akan datang ditaksir sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 1 Januari 2010, aset atau tanpa goodwill dinilai sebesar 50 juta dan utang sebesar 4.500.000. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang akuntansi aset sumber alam, yang mana dalam masalahnya hanya 2 masalah utama yang akan dibahas dalam aset sumber alam. Pertama adalah penentuan dasar depresi atau depletion base. Yang kedua adalah penghapusan kos aset sumber alam. Yang mana yang pertama kita akan membahas tentang penentuan dasar depresi, yang mana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kos perolehan, kos eksplorasi, dan kos pengembangan. Yang pertama adalah kos perolehan, yang mana harga yang dibayarkan untuk memperoleh hak melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan lokasi aset sumber alam tersebut. Yang kedua adalah kos eksplorasi, yang mana pengorbanan suatu ekonomi untuk mendapat dan mengolah aset sumber alam. Adapun 2 pendekatan, yang pertama adalah pendekatan temuan dan yang kedua adalah pendekatan total cost. Yang ketiga adalah kos pengembangan, yang mana meliputi kos peralatan berwujud dan kos pengembangan tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk penghapusan kos aset sumber alam. Setelah dasar depresi ditentukan, masalah berikutnya adalah menentukan kos sumber alam harus dialokasikan pada periode akuntansi tertentu. Proses ini dikenal dengan depresi. Depresi merupakan alokasi kos perolehan sumber-sumber alam ke periode-periode yang menerima manfaat dari sumber itu. Biaya depresi dihitung dengan metode satuan produksi, yang berarti bahwa biaya depresi merupakan fungsi jumlah satuan yang dieksploitasi selama satu periode. Depresi dihitung dengan tarif depresi yang diperoleh dari beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak pengembangan dibagi estimasi hasil yang akan diperoleh. Demikian video pembelajaran kami pada kali ini tentang aset tetap, aset tak berwujud, dan aset sumber daya alam. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.